Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu annahu la ilaha illallah wahdah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ila habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah alladhi qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi amrihi haqqa jihadihi hatta ya'tina al-yaqin, amma ba'du. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah mencurah limpahkan kepada kita semua nikmat karunia dan semua yang dapat kita rasakan, sehingga dengan nikmat yang telah diberikan tersebut kita dapat melangkahkan kaki dan menggerakkan niat dan hati kita untuk memanggil panggilan kajian rutin ini, sehingga kajian ini dapat terlaksana. Mudah-mudahan setiap niat, kemudian amal dan keringat yang sudah kita luangkan waktu juga untuk mendatangi majelis ilmi ini dimaknai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Taib hadirin dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita yang insyaallah kali ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu sebelumnya berbicara tentang serah terima al-qabdu, yaitu syarat yang keempat dari syarat jual beli itu sendiri, yaitu an yakunal mabi'u maqbudan in kana qad istafadahu bimu'awadhatin. Wa fi hadha tafsil, ini sudah kita jelaskan syarat yang terakhir, syarat yang ke-6. Taib. Masih ingat sih? Kelalen. Taib. Intinya adalah serah terima antara penjual dan pembeli itu menjadi syarat ma'qud alaihi, atau barang yang diperjualbelikan. Yang pertama kita ke belakang, yaitu bersih atau tuhurul ain, bendanya suci yang bisa dijual belikan, maka tidak boleh jual beli yang najis. Kemudian yang kedua intifa, ada manfaat yang bisa diambil. Kemudian milkiyah, yang syarat yang ketiga adalah barang itu milik orang yang menjual, bukan milik orang lain. Barang curian, curanmor tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian kudrah ala taslim, mampu diserah terimakan. Menjual angin yang ada di awan tidak bisa diserah terimakan, angel. Kemudian al-ilmu bihi, yang kelima, bisa diketahui. Jangan sampai jual beli kucing dalam karung atau ayam dalam karung tidak jelas isinya berapa, mystery box itu ya, itu tidak jelas isinya berapa. Kemudian hal yang keenam, kaunul mabi' maqbudon, atau serah terima, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Taib. Selanjutnya masalah serah terima ini, al-qabdu fi ma yumkin naqlihi. Ini kan ada mungkin jual beli borongan, dan borongan itu kemarin sudah kita jelaskan tidak bisa diserah terimakan. Ya angel tuku kentang saton kan angel diserah terimakan. Nampan ini piye Pak Ustadz, begitu ya. Paling tidak ada misal, ada contoh yang bisa menjadi mewakili 1 atau 1 kilo kentang menjadi contoh atau sampel untuk 1 ton kentang yang akan diterima, sehingga ada serah terima tadi dan mampu diserah terimakan. Kemudian ini masuk pada hikmahnya. Amma ma'ada hadza, ini kemudian al-qabdu fi ma yumkin naqlihi ka ta'am wa thiyab wal hayawan wa nahwa dzalika yakuna nahwa al-ati.
Jadi ada beberapa gambaran ini untuk membahas pembahasan sebelumnya. Kita murojaah atau sedikit membahas pembahasan yang lalu. Salah satu bentuk serah terima barang itu yang pertama istifa al-qadra kilan aw wazanan, mencukupkan dengan 1 kilo saja. In kana muqaddaran. Jadi tadi ya, seumpamanya jual belinya banyak, maka istifa cukup 1 kilo saja menjadi sampel. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, binaklihi min makanihi in kana jizaban. Kalau seandainya jual belinya itu tebas begitu ya, itu kan harus ada serah terima gitu ya. Tadi serah terima yang pertama barangnya sudah jadi, sudah ada. Berarti bukan tebas begitu ya, karena sudah ada, maka contoh untuk serah terimanya itu ya 1 kilo tadi. Nah kemudian kalau jizaf ini bagaimana tebasan, maka dia harus dipindahkan terlebih dahulu. Jadi harus diselesaikan dari tempatnya menuju, dari ladangnya menuju tempat khusus, jadi panen sehingga serah terima terjadi. Namanya tebas itu kan transaksinya sebelum jadi, sebelum matang begitu ya. Dan jika sepakat maka harus ada tetap serah terima. Kapan waktunya? Berarti waktu panen itulah serah terimanya. Waktu panen serah terima dan harus dipindahkan. Karena setelah dipindahkan baru kemudian ada kepemindahan kepemilikan. Jangan sampai dibiarkan di ladang saja sampai busuk, maka tidak bisa diserah terimakan. Karena maksud serah terima adalah nanti tanggung jawabnya beralih dari pemilik petani tadi menjadi pembeli. Karena itu sudah selesai urusannya. Karena kalau masih di ladang saja ya sudah, tanggungannya masih milik petani. Kalau nanti sampai busuk ditangkainya, berarti petani harus mulai dari awal lagi. Itu kan memberatkan sang petani. Ini maksud daripada serah terima tadi, hal yang kedua. Atau yang ketiga, kembali kepada urf atau adat istiadat. Itu ada 3 kondisi untuk namanya serah terima tadi. Serah terima dalam artian langsung ketika barangnya memang ada. Serah terima dalam artian jika pembelian itu tebas tadi, yang belum betul-betul matang ditebas begitu, maka serah terimanya harus dikeluarkan dulu dari ladangnya. Kemudian setelah jadi baru kemudian diserah terimakan. Tidak ditimbang, tapi karena tidak timbangan, karena tebasan orang ditimbang, bawa kayak kue begitu ya. Berarti diselesaikan, dikeluarkan dari ladangnya, baru kemudian diserah terimakan setelah itu. Atau kembali kepada urf atau adat istiadat yang berlaku, karena praktek jual beli ya terus berkembang, maka kembali kepada urf nantinya. Taib, kemudian hikmah dari yang dimaksud dengan serah terima ini apa hikmahnya? Wa hikmatun nahi an bai'i sal'ati qabla qabdhiha ziyadah ala ma taqaddama anal bai' idza ba'aha wa lam yaqbidha al mushtari fa innaha yabqa fi dhamanihi fa idza halakat kanat khasaratiha. Ini kembali kepada hal yang kedua tentang jizf atau jual beli dengan tebasan tadi. Kenapa tebasan itu tidak boleh diserah terimakan kecuali harus dikeluarkan dari ladangnya, bukan diambil contohnya saja, bukan. Kalau tadi kan kita beli kentang 1 kintal atau 1 ton, ada 1 ton begitu ya. Terus serah terima bagaimana? Serah terimanya diambil contoh 1 kilo, bendanya sudah di situ. Nah, kalau serah terima untuk praktek jual beli tebasan atau borongan itu modelnya bukan diambil dipanen 1 kilo, tidak, tapi dipanen semuanya. Harus dipanen semuanya. Nah, ini untuk praktek yang kedua harus dilakukan. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah anal ba'i idza ba'aha wa lam yaqbidhal mushtari fa innaha yabqa fi dhamanihi. Kalau sang penjual tadi belum menerima, sang pembeli belum menerima barang dari penjual, dari petani tadi ya, maka bunga tadi, buah tadi, baik itu mangga, padi, itu selama belum dipanen masih tanggungannya tanggungan petani ya. Jadi itu hikmahnya kenapa tidak boleh diserah terimakan
kecuali dipanen terlebih dahulu semuanya. Setelah dipanen baru kemudian ada serah terima setelah itu. Wa annal mushtari alladhi ba'a mashtarahu qabla qabdahu yumathilu min daf'il mablaghan min mal ila akhiri liyakhudha fi nadhirihi mablaghan akthar minhu illa anna hadha arada an yahtal ala tahqiq qasdahu bi idkhali salah baina aqadaini fayakunu dhalika ashbahu birriba. Jadi kalau tadi ya terkait dengan jual beli yang kaitannya adalah jual beli yang tebasan tadi atau jizafan tadi, maka tetap jual beli itu transaksinya dilakukan setelahnya. Entah nantinya berarti ada kesepakatan di awal harganya sekian dan dibayarkan hanya setengahnya ketika di muka, baru akan dilunasi setelahnya. Maka hal itu harus dilakukan al-muslimu ala syurutihim, karena seorang muslim harus menjaga persyaratan yang telah disepakati bersama. Jadi saya rasa itu pengulangan dari pembahasan apa yang pernah kita bahas pada bulan yang lalu. Maka selanjutnya al-ishhad ala aqdil bai'i atau ishhad, ada saksi. Ini pun perlu ada saksi yang menjadi dalil bahwasanya pemindahan barang tadi, kepemilikan sudah berpindah dari penjual menjadi berubah ke pembeli. Amarallahu bil ishhadi ala aqdil bai'i, karena Allah pun memerintahkan kita untuk mengadakan saksi jual beli. Saksi jual beli rumah enak Pak, saksinya dapat kompensasi begitu ya. Saksi jual beli ayam sekilo siapa begitu ya? Ada saksinya jual beli ayam sekilo. Maka dari itu ketika Allah memerintahkan wajhidu idza tabayatum, dan buatlah saksi ketika kalian melakukan transaksi jual beli, wala tudara katibun wala syahid, dan jangan sampai pencatat dan yang saksi tadi memanipulasi data. Dalam artian perintah ini al-amru bil ishhadi lin nadabi, perintah untuk adanya saksi dalam jual beli ini bukan wajib tetapi sunnah hukumnya. Maka jual beli di pasar yang hanya membeli 1 ons cabai, 1 on bawang, ya tidak perlu ada saksi. Namanya juga perintahnya bukan wajib tetapi sunnah. Nah ini menjadi penting. Kalau mungkin transaksinya itu besar maka harus ada saksi, bukan lagi menjadi dikesampingkan, maka harus ada saksi untuk jual beli yang besar tadi. Taib kama dhahaba ilaihi ba'd, ini yang berpendapat sunnah ini adalah sebagian ulama, tetapi yang lain menyebutkannya wajib. Akan tetapi mungkin kembali kepada urf, kalau memang jual belinya kecil maka tidak mungkin kita harus menghadirkan saksi, tapi kalau jual beli besar maka harus ada saksi. Qala al-Jassas fi kitab ahkamil Quran wala khilaf baina fuqaha'i al-amsari annal amra bil kitabi wal ishhad wal rahn madhkur jami'ati fi hadhihi al-ayati nadabun wa irsyad ila ma lana fihi al-khat was salah. Karena memang perintah dari Al-Quran ini menurut Jassas dalam tafsirnya Ahkamul Quran, beliau mengatakan perintah tadi wajhidu, ketika Allah mengatakan buatlah dan adakanlah saksi, maka perintah tersebut lin nadabi, untuk ke sunnah saja, wal irsyad, dan untuk petunjuk saja, bukan berarti wajib. Karena ada solah, ada manfaat ketika kita menghadirkan saksi tadi. Wal ihtiyat lid-dini wad dunya, dan untuk kehati-hatian dalam urusan
agama dan dunia. Kenapa agama? Kenapa dunia? Dunia karena transaksi memang urusan dunia. Tapi kemudian transaksi dunia ini akan sangkut pautnya dengan akhirat sangat kuat. Orang tidak bisa masuk surga kalau dia korupsi 1 jengkal tanah milik tetangganya, kan begitu. Itu kan urusan duniawi. Maka betul kata Jassos ini, urusan duniawi kaitannya erat dengan ukhrawi. Maka menghadirkan saksi menjadi penting. Wa qad naqalat ummah khalafan anis salafil uqudil mudayyanati wal asyariyati wal bay'at fi amsarihim min ghairi ishad. Jadi para salafus saleh pun mereka melakukan transaksi tanpa adanya saksi. Min ghairi ishad ma'a ilmi fuqahaihim bidzalika, meskipun mereka itu termasuk juga alim ulama. Min ghairi nakir minhum alaihim walau kana al-irsyad wajiban, walau kana irsyad wajiban. Jadi para salafus saleh dan ulama waktu mereka masih hidup pun tidak mengadakan adanya saksi, padahal mereka adalah mengerti ayat dan mengerti hadis. Maka kalau seandainya wajib, laukana wajiban lama taraku nakir ala tarakahu ma'almihim bihi. Kalau seandainya wajib, maka mereka tidak akan mungkin meninggalkan hal tersebut. Jadi perintah wa asyidu idza tabayatum itu bukan untuk wajib tetapi sunnah. Ini untuk transaksi yang besar butuh ijhad atau yang menyaksikan. Tetapi kemudian bergesernya waktu, kata-kata ishad itu bukan hanya manusia, tetapi catatan sipil itu menjadi penting kembali. Jadi kalau yang menyaksikan dahulu kala orang, begitu kalau sekarang orang iya, catatan sipil pun iya. Bahkan terkadang catatan sipil itu yang menjadi kuat di hadapan hukum daripada kehadiran orangnya asli. Karena terkadang tanda tangan bisa dipalsukan. Ngakune teka padahal ora teka, ngakune ora teka padahal teka. Apa? Tanda tangannya sudah ada. Itu yang menjadi hal yang harus kita wanti-wanti, terutama transaksi yang kaitannya besar seperti rumah dan transaksi lain sebagainya. Wa fi dzalika dalil ala annahum ra'awhu nadaban wa dzalika manqul min asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menunjukkan dalil bahwasanya menghadirkan saksi atas jual beli itu sunnah hukumnya, bukan wajib, karena mereka sendiri melakukannya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Walau kanat sahabah wa tabi'una tushhida ala bay'atiha wa asyariyatiha lawaradan naqal bihi mutawatiran mustafidan wala ankarat ala fa'ilihi tarakal ishad. Ini menguatkan kembali akan bahwasanya menghadirkan saksi itu hukumnya sunnah, karena sahabat pun tidak melakukan semuanya. Taib, selanjutnya al-bai' ala bai'. Ini jadi untuk syarat jual beli tadi sudah selesai dari mulai awal pertemuan kita, syurut ma'qud alaihi sudah selesai, baru kemudian sekarang hal-hal yang kaitannya dengan unsur luar dari jual beli, dari mulai saksi tadi. Saksi otomatis berarti tidak masuk dalam rukun atau syarat jual beli, karena dia sunnah bukan wajib, tidak masuk syarat atau rukun jual beli, yaitu syahid tadi ya, saksi. Dia hanya sunnah saja untuk menguatkan. Berarti dari mulai sini kita membahas unsur luar dari jual beli yang juga tak kalah pentingnya. Maka unsur yang pertama adalah syahid tadi, atau yang menyaksikan jual beli. Kemudian unsur luar dari permasalahan jual beli ini juga ada al-bai'u alal bai'. Artinya apa? Pembelian yang telah dibeli orang lain. Al-bai'u ala bai'. Kalau dalam unsur nikah itu ada al-khidbatu ala khidbati.
atau wanita yang sudah dilamar kemudian dilamar kembali oleh orang lain padahal lamarannya masih berjalan, itu hukumnya haram, tidak boleh. Kecuali khitbah yang pertama, lamaran pertama itu telah selesai dan dibatalkan, ditolak, baru kemudian boleh lamaran yang kedua masuk. Tapi selama lamaran yang pertama masih berjalan, maka tidak boleh ada lamaran berikutnya kecuali sang mempelai, calon istri, calon wanita yang akan menikah itu membatalkan, menolak lamaran yang pertama, baru lamaran yang kedua boleh masuk. Nah, hampir sama dengan ini, bai' ala bai', sudah tawar menawar, sudah tinggal menunggu jawaban deal, tapi belum ada jawaban deal langsung masuk. Udah, saya beli aja dengan harga sekian, dinaikkan harganya. Itu bagaimana? Namanya bai' ala bai'. Maka di sini yuharimul bai' ala bai' lima rawahu Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, haram hukumnya. Jadi kalau sudah ada transaksi dan belum selesai transaksinya, langsung masuk, kita masuk dan itu langsung menaruh harga yang lebih tinggi, jual ke saya saja, dan belum memberikan jawaban pada pembeli yang pertama, maka la yabi'u ahadakum ala bai'i akhihi, tidak boleh kalian itu menjual barang kepada pembeli yang kedua padahal pembeli yang pertama itu belum selesai transaksinya. Harus selesai transaksinya, entah lanjut entah batal terlebih dahulu. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabi' rajulu ala bai'i akhihi. Ini menguatkan tidak boleh seorang itu membeli pembelian yang sedang dilakukan transaksi oleh saudaranya. Dan Ahmad, Nasa'i wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu, dan Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Hadisnya adalah, riwayatnya adalah ma anna man ba'a min rajulaini fahuwa li awwali minha, barang siapa yang menjual barang terhadap dua orang. Jadi ada dua orang yang datang bersamaan begitu menawar barang itu, maka fahuwa li awwali minha, barang itu lebih berhak untuk orang yang pertama. Orang yang pertama kalau datang berdua begitu ya. Wa suratuhu kama qala an-Nawawi an yabi'a ahadan nasi sil'ata min sila'i bi syartil khiyaril mushtari. Maka contoh untuk jual beli, membeli atas pembelian orang lain, maksudnya contohnya adalah seseorang itu menjual barang dengan syarat khiyar lil mushtari, fayaji'il akhar yu'aridu ala hadha an yafsakha al-aqda liyabi'ahu mithla mashtarahu bithaman aqal. Ini kalau ada seseorang menjual barang kemudian dengan syarat terserah pada pembeli begitu ya, diserahkan kepada pembeli, khiyar, terserah kamu, saya kasih kamu ini handphone, silahkan dilihat begitu ya, silahkan dilihat dan ditelaah dan kamu boleh melanjutkan atau tidak pembeliannya. Kemudian yajiul akhir, datang yang lain, yu'aridu ala hadza an yafsakhal aqda liyabi'ahu mithla ma ishtarahu bithaman aqal. Kemudian datang pembeli yang lain kemudian tertarik untuk membeli barang itu dengan harga lebih murah atau harga lebih mahal, yang penting cepat transaksi dan laku begitu. Maka hal itu tetap tidak dibenarkan, harus terjadi selesai dulu. Padahal dia kan mengatakan di awal silahkan dipilih iya atau tidak begitu dengan harga yang sudah ditentukan. Maka harus menunggu dari dia terlebih dahulu lanjut atau tidak. Kalau lanjut berarti sudah barang itu milik dia. Tapi belum juga ada jawaban, datang orang yang kedua dengan memastikan dia akan membeli barang itu dengan harga lebih mahal atau lebih murah. Yang penting barangnya laku. Buat penjual kan yang penting barangnya laku begitu ya. Entah itu lebih murah dikit nggak apa-apa, yang penting laku. Nah, maka gambaran jual beli yang seperti ini tidak dibenarkan karena
Berarti dia membeli atas transaksi orang lain yang belum selesai. Kalau sudah selesai, sudah tidak jadi ya maka boleh, tidak masuk dalam larangan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tuturkan tadi. Kemudian suratu syira' ala syira'il akhar an yakuna khiyar lil ba'i fa yu'radu alaihi ba'dhan nasi fasakhal aqda ala an yashtari minhu ma ba'ahu bithaman aqal. Atau tadi ini kan tadi pembeli yang nyerobot begitu ya, atau sebaliknya penjual yang nyerobot juga bisa berdampingan begitu. Berapa di sana ditawarkan baju ini batik 80.000, mahal, ambil di saya 75, padahal barang masih dipegang gitu. Jadi juga sama, bisa yang nyerobot itu pembeli, bisa yang nyerobot itu adalah penjual. Itu sama, membeli atau menjual terhadap transaksi yang belum selesai atau menjadi sebab juga sama. Itu berarti jadi atau tidak jadi sudah bersalah dia. Adabnya jual belinya jalan tidak, sah tidak jual belinya. Kan mboten ya? Jual belinya sah mboten nek ngoten, Pak? Ini permasalahannya ini. Sah mboten? Sah mboten? Berpindahnya sah mboten? Berpindah ke pemilikannya berpindah mboten? Ya berpindah ke pemilikannya, tapi kan dia berdosa. Sahnya sah karena dia kan tidak masuk syarat sahnya jual beli juga kan. Hanya berdosa. Ini kan unsur luar dari jual beli tadi. Ini larangan yang harus diingat untuk penjual dan pembeli ya. Kalau mau untung harus memperhatikan keuntungan yang paling utama, itu adalah keuntungan kekeluargaan. Penjual sama penjual saling menjaga satu sama lain, pembeli sama pembeli saling menjaga satu sama lain, karena fungsi jual beli itu untuk mengikat tali keluarga sejatinya. Kalau ada saling serobot seperti itu justru malah menghilangkan tujuan dasar dari transaksi jual beli. Dan Nabi mengajarkan itu bai ala bai, kemudian syahid saksi ya. Tidak ada saksi, ada saksi, maka jual belinya sah, sah, jual belinya sah, kepemindahannya sah. Kemudian sama juga kalau ada serobot saling serobot, ini memang sah saja jual belinya, tetapi meninggalkan bekas luka antara penjual dan pembeli. Maka Nabi selalu mengajarkan kita untuk menjadi ihsan. Ihsan itu betul-betul baik dalam segala urusan. Salat, kemudian dia sholatnya riya, sholatnya gugur kewajibannya begitu ya, selesai sholatnya, tetapi kan dia tidak ihsan, dia tidak melakukan tujuan dan fungsi sholat sebagaimana mestinya. Nah kalau ditanya jual beli tadi sah atau tidak, pemindahan kepemilikannya berpindah, memang berpindah, tetapi ya dia berdosa terhadap saudaranya. Taib, kita lanjut membaca. Ini untuk gambaran tadi ya. Jadi bisa yang nyerobot itu pembeli, bisa yang nyerobot juga penjual yang nyerobot tadi. Ala an yashtari minhum ma bahu bi thaman aqal wa hadha sani' fi halatil bai' aw syira' sani' athim manhiyun anhu. Dilarang dan dilarang untuk melakukan begitu ya. Dan juga berdosa. Walakin lau qaddam alaihi ba'dun nas wa ba'a aw ashtari bi naqdil bai' wa syira' inda Syafi'i wa bi Hanifah akhir min fuqaha wa la yunaqadu inda Dawud bin Abdi Syekh ahlu Zahiri. Jadi yunaqadu menurut Imam Syafi'i, Hanafi dan fuqaha yang lain, jual beli tadi meskipun nyerobot sah akadnya, berpindah kepemilikannya. Tetapi untuk Imam Az-Zahiri dan Abi Dawud mengatakan tidak berpindah kepemilikannya. Jadi kebanyakan ulama mengatakan ya udah berpindah, sama dengan orang yang sholat riya gugur, sholat kewajibannya gugur memang. Kiasannya ke sana, gugur, tetapi tidak ihsan, tidak sempurna. Jadi kesempurnaan itu yang harus kita kejar. Jual beli silahkan jaga untuk
persaudaraan. Saya pernah bertanya pada teman ini dia jual belinya kurma yang mendatangkan kurma dari Jordan begitu ya, dan atau dari Mesir juga, dengan harga yang saya tahu harganya agak mahal begitu. Saya tanya, kok ente bisa ngambil harga lebih mahal padahal ada yang lebih murah begitu ya. Jawabannya dia jawaban yang Islamis sekali, sesuai dengan tujuan jual beli. Saya tahu mana yang lebih murah. Tapi kalau saya ambil di selain dia dan dia teman saya mau makan apa? Begitu ya. Jadi harus seperti itu orang Islam jual beli itu. Keuntungan berapa sih? Kaceknya tipis begitu. Tapi kalau kita memelihara persaudaraan, secara tidak langsung kita pun menghidupi dia dan keluarganya. Jaraknya paling berapa? Tidak banyak. Tapi dengan kita tetap mengambil di dia pun mungkin juga tahu teman saya, padahal dia tahu samping itu lebih murah, tapi masih ngambil di saya terus. Nah, itu kan menjalin ihsan, hubungan, perasaannya malah terjalin, silaturahimnya. Maka mungkin bonusnya akan diberikan lebih banyak kan begitu, tanpa diminta bonusnya nambah. Nah, itu yang harus kita miliki. Semangat ini yang saya rasa kurang kita miliki. Tetangga toko sebelah maju santet berjalan gitu ya. Ini mohon maaf terjadi begitu ya. Tetangga warungnya rame, kita yang tidak terima. Padahal kita kan bisa nanya, bisanya rame pimen ajari dong, kan begitu bisa ya? Bisa. Nah, itu kemudian yang harus kita wanti-wanti bahwasanya al-ihsan itu menjadi penting. Jadi jual beli tadi meskipun jual belinya nyerobot, menurut Syafi'i dan Abi Hanifah yun'aqadul bai' wa syira', jual belinya sah dilaksanakan, tetapi tidak ihsan tadi, akan meninggalkan luka yang mendalam untuk kedua belah pihak, baik itu yang nyerobot penjual, baik itu yang nyerobot adalah pembeli. Monggo ngunjuke Bu, Pak. Dari tadi subuh belum selesai. Lanjut terus. Jadi enteng suaranya. Baik. Wahada, kita lanjutkan bacaannya. Tadi ya, Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwasanya jual beli tadi sah. Adapun yang ahlu zahiri, Imam Zahiri dan pengikutnya mengatakan jual belinya tidak sah. Ruwiya an Malik fi dzalika, dan beberapa dari pengikut Imam Malik pun berpendapat sama dengan Zahiri. Jadi meskipun jumhur mengatakan tidak sah, jumhur mengatakan jual belinya sah, tetapi beberapa ulama diantaranya Imam Malik, beberapa murid Imam Malik mengatakan dia tidak sah jual belinya. Taib. Kemudian ini masih dengan bai ala bai. Ini satu hadis yang difokuskan untuk dibahas, yaitu man ba'a min rajulaini fahuwa li awwali minhuma. Barang siapa yang menjual atau membeli dari datangnya dua orang begitu ya, fahuwa li awwali minhuma, maka jual beli itu sah untuk yang datang pertama. Kalau ada yang menawar handphone ini dalam jangka waktu yang singkat, saya beli handphone ini, oke, tapi saya pergi sebentar, kemudian datang orang yang kedua, saya beli HP ini dengan harga yang mahal begitu ya, maka handphone itu milik orang yang pertama, milik orang yang pertama, bukan orang yang kedua, meskipun menawar harga yang mahal, meskipun harga yang mahal. Jadi ini yang kemudian harus kita fahami dengan baik, bahwasanya jual beli bukan hanya yang penting untung, tetapi ada etika di sana, ada akhlak di sana. Nabi Muhammad selalu mengajarkan kita semua untuk berakhlak, dan Nabi menunjukkan dan menjadi qudwah akan hal itu. Maka jual beli pun demikian, ada etika yang harus dilakukan. Kemudian kita lanjutkan, man ba'a syai'an min rajulin thumma ba'ahu min akharin
lam yakun lil bai'il akhiri hukmi bal huwa batil. Jadi pembelian dan yang transaksi yang kedua tadi dianggap batil li'annahu ba'a ghairu ma yamliku id qad sara fi milkil mushtari al-awwal. Jadi meskipun belum dibayar tapi sudah deal begitu, sudah deal. Nanti saya bayar, saya ke sana sebentar. Maka itu sudah menjadi milik dia, tetapi pembayarannya nanti begitu ya. Pembayarannya nanti. Maka kalau kemudian penjual tadi menjual kepada orang yang kedua dengan harga yang tinggi, itu tidak sah. Kenapa tidak sahnya? Karena itu sudah bukan milik dia lagi. Kan syarat jual beli adalah milik, menjadi hak milik, dan itu sudah ditransaksikan, sudah jabat tangan, sudah diserah terimakan. Hanya saja masih di situ karena uangnya nanti mau ke ATM dulu. Tapi sudah deal itu, maka itu sudah menjadi milik dia, milik orang yang pertama. Maka ketika penjual tadi menjual barang yang sama kepada orang yang kedua dengan selisih harga 500.000, itu pembeliannya tidak sah, jual belinya batil karena dia menjual yang bukan miliknya. Bukan miliknya. Lebih baik dia nelpon ke tempat lain dan tolong antarkan handphone yang sama, kan begitu bisa. Nanti saya bayar kemudian. Itu kan sama juga. Maka dia bisa menjual dua barang sekaligus daripada menjual satu barang yang bukan miliknya. Li'annahu ba'a ghaira ma yumliku id qad sara fil milkil mushtaril awal, karena barang tadi sudah berpindah ke pemilikannya menjadi hak milik pembeli yang pertama. Wala farqa baina an yakuna al bai' tsani waqa fi muddatil khiyar aw ba'da inqidha'iha. Jadi menurut sang muallif, maka tidak ada perbedaan baik itu sudah transaksi atau masih dalam masa khiyar memilih begitu ya. Sudah penjual sudah mengatakan ini silahkan kamu timbang dan fikir, berarti kan penjual sudah memasrahkan handphonenya ini kepada dia, kepada calon pembeli pertama. Baik itu sudah transaksi atau masih dalam masa khiyar memilih, maka tetap tidak boleh dijual kepada orang yang kedua. Li'annal mabi' qad kharaja min milkihi bi mujarradil bai', karena barang tadi sudah keluar dari kepemilikannya, dari penjual ke pembeli. Masa khiyar itu mungkin masa perawatan begitu ya. Jadi ada zaman atau garansi begitu ya. Sudah masa khiyar dalam Islam itu maknanya mungkin adalah garansi tadi. Jadi belum dibayar memang, tetapi masa garansi sudah berjalan begitu ya. Dan pembeli tadi bisa membatalkan kalau memang tidak jadi. Nah, kalau pembatalan berasal dari pembeli, maka barang itu bisa dialihkan kepada pembeli yang kedua. Tapi selama belum ada pembatalan dari pembeli tadi, khiyar tadi belum ada, maka hak itu, barang itu masih menjadi milik si pembeli. Fa'an samratu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyamam ra'ah zawjiha waliyani fahiya li awwali minhuma wa ayyama rajul ba'a bai'an min rajulaini fahuwa li awwali minhuma ayyuma imra'atan zawwajaha waliyani. Siapapun di antara wanita yang dinikahi dan datang dua wali begitu ya. Dan siapapun wanita tadi, kalau tadi didatangi dua wali untuk melamar begitu ya, maka yang dapat diterima itu yang paling pertama datang. Itu yang lebih berhak untuk menerima jawaban. Begitu juga dengan wa ayyuma rajul ba'a bai'an min rajulaini, siapapun laki-laki yang kemudian menjual kepada dua orang, maka li awwali minhuma, yang pertama itulah yang berhak untuk menerima barang dan terjadi transaksi jual beli yang pertama. Ini Nabi dalam hadis ini memadankan antara
lamaran dengan barang jual beli karena hukumnya sama. Hukumnya sama. Wanita ketika sudah memberi jawaban yang pertama, dan yang pertama itu mungkin hanya karyawan biasa, yang kedua yang datang melamar itu bose sing teka, karyawan datang lebih dulu, ya sudah karyawan yang diterima dulu. Payah Ibu ya, misalnya orang bose sing awal gitu ya. Tapi itu kata Nabi Muhammad, ya sudah, selama sudah mengatakan iya ya sudah, iya lanjut begitu, lanjut, jalan, tidak boleh dibatalkan gara-gara datang yang kedua, kecuali dalam perjalanannya kemudian melihat, menimbang masa-masa sebelum akad nikah itu ada polemik dan memutuskan untuk putus begitu, batal pertunangannya, maka boleh dibatalkan, tapi dengan sebab yang lain, bukan karena sebab datangnya orang yang kedua tadi. Baik. Kemudian ziyadatul thaman nadhir ziyadatul ajal. Ini terkait dengan dua harga yang berbeda dengan bedanya pembayaran. Jadi ada pembayaran yang dibayar 2 kali, ada pembayaran dibayar tunai begitu ya. Maka ada perbedaan harga. Maka di sini yajuz bai' bi thaman halin kama yajuz bi thaman muajjal. Jadi kalau kamu bayar cash sekian, tapi kalau kamu bayarnya nyicil maka sekian. Lebih banyak, lebih mahal harga yang dicicil. Itu ulama mengatakan yajuz, diperbolehkan, kama yajuzu an yakuna ba'dahu muajjalan wa ba'dahu muakharan. Sama ketika ada uang muka di awal, kemudian uang mukanya itu cash, kemudian setelahnya itu tidak cash begitu, dalam artian dicicil begitu, berapa kali pembayaran itu boleh. Mata kana thamanuhu mata kana thamanatun taradhi baina mutabayyi'aini, selama memang harganya itu disepakati antara kedua belah pihak. Jadi ada yang pembayarannya tadi cash, maka harganya berbeda dengan pembayarannya diangsur tadi. Jadi ziyadatul thaman nadhir ziyadatul ajal, maka harganya akan menjadi lebih mahal yang diangsur tadi, yaitu diperbolehkan. Wa idza kana thaman muajjalan wa zadal bai' fihi min ajli ta'jil jaza li anna li ajli hissati minats thamani. Maka ketika sang penjual tadi menambah harga di transaksi awal terjadinya ya kalau kamu bayarnya 2 atau 3 kali, maka harganya saya tambahkan. Ya, karena memang ada kompensasi setelah itu, harganya berbeda dengan harga yang cash. Sangat mungkin nanti kalau saya seandainya jual di tahun depan, mungkin harganya tidak segitu, lebih mahal harganya. Tapi ketika sepakat maka diperbolehkan. Wa ila hadza dhahabal ahnaf wa syafi'i wa Zaid bin Ali wa Muayyid billah wa jumhur fuqaha li umum adillah qadiyah bi jawazihi wa ruju'ihi Syaukani wa rajahu Syaukani. Jadi Imam Hanafi wa Syafi'i dan kemudian juga Zaid dan jumhur fuqaha mengatakan boleh jual beli tadi ya, ketika diangsur begitu boleh. Dan Syaukani merajihkan jual beli tersebut. Saya rasa itu insyaallah biidznillah. Biasanya banyak pertanyaan, masih ada waktu karena tadi kita mulai jam 7.25, maka ada waktu 10 menit begitu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Terima kasih kepada Ustadz Fururi yang sudah menyampaikan. Monggo para jamaah dari Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Wis pinter kabeh ya wis rampung. Dipahami insyaallah. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita membahas jawazu simsarah,
Simsaroh itu calo. Tapi nanti gambarnya seperti apa calonya begitu ya. Bukan calo ya, akeh ya. Banyak dan prakteknya sangat banyak dan terus berkembang begitu ya. Terus berkembang. Insya Allah itu yang akan kita bahas pertemuan bulan depan tentang calo. Calo enak banget. Ada calo yang boleh, ada yang tidak boleh. Seperti apa insya Allah. Wabidillah. Jika tidak ada pertanyaan maka cekap nih insya Allah. Cekap insya Allah karena wis mapan kabeh. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.